Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and peace be unto you. Welcome back again to our English class. And I'm sorry for my being late because I just had a meeting here with our rector for today. So today is our seventh meeting. Ini pertemuan kita yang ketujuh sekaligus merupakan pertemuan kita yang terakhir. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan yang ketujuh yaitu tentang writing, saya I would like to thank you I would like to thank for everyone who has already submitted and share the link for the conversation about buying a laptop computer. Jadi dari WhatsApp group saya sudah menemukan beberapa pasangan yang sudah mengirimkan share video dari percakapan yang dilakukan Yang pertama saya lihat itu ada Putri and Dea, meskipun eh itu video real bukan link, tapi saya mau di link YouTube-nya aja. Kemudian ada Asmi and Najwa, kemudian ada Abiu and Fahri, ya, Fahriza oke, that's a very nice video. Kemudian ada kurang lebih ada 11 pasang ini, tapi saya nggak ngelihat yang lain ada Revalita, ada Dinda, ada Raja, Farel, Risa, Nur dan Taufika masih ada 11 sementara di absensi saya lihat tuh ada 70 orang mahasiswa Nah, jadi terserah kalau misalnya mau dapatkan nilai, so I would like you to send the video link. Jadi banyak yang pasti pembelajaran yang kita dapatkan selain kita bisa mempraktekkan kemampuan berbahasa Inggris kita, terutama untuk topik English for Computer, buying a laptop, tapi kita juga bisa familiar dengan penggunaan platform media sosial seperti YouTube. Jadi saya ngelihat itu ada banyak trik-trik kayak misalnya ada trik penggunaan aplikasi video editing, kemudian ada trik penggunaan kamera. Jadi itu merupakan sesuatu pembelajaran yang bagus menurut saya. Okay, so that's about our last meeting. We talk about talking about buying a laptop computer. Then we are now continue to uh, the next lesson, which is the last lesson, lesson 7. Oke, kita langsung share screen saja. Ya, ini dia topik kita untuk hari ini. Jadi ada 4 skill. There are four English language skill. Oke, yang pertama itu ada reading, kemudian ada writing, ada listening, ada speaking. Jadi kalau fokus kita pada hari ini itu adalah ke writing kemampuan menulis, dan yang akan kita tulis itu adalah letter writing. Letter writing khususnya business letter. Karena di mata kuliah sebelumnya kita ada yang namanya informal writing ataupun juga penulisan yang tidak formal. Tapi kalau ini kita membahas ke surat-surat formal. Jadi menurut saya ini skill ini sangat penting untuk karir adik-adik di masa depan Contohnya istri saya. Alhamdulillah istri saya apa sudah bekerja sebagai seorang the head of marketing offices the head of marketing sales marketing in one of BUMN. Dia kerja di Petrokimia Gresik bagian pemasaran, dan dia itu dalam tugasnya itu selalu berinteraksi dengan mitra bisnisnya, dan mitra bisnisnya nggak hanya yang dari perusahaan nasional tapi juga dari perusahaan internasional. Jadi kalau untuk perusahaan internasional jadi korespondensi itu juga dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi kita perlu yang namanya English Correspondence Jadi membuat surat penawaran dan lain sebagainya. Jadi ini skill yang sangat penting sekali. Nanti latihan kita juga nanti kita akan bahas tentang request letter ataupun juga offering letter yang dikirimkan istri saya ke mitra kerjanya Terus sekarang kita langsung aja ke teorinya dulu. Letter writing. So what is a business letter? Apakah yang dimaksud dengan surat bisnis? Jadi surat bisnis itu adalah business letter a formal paper communication. Jadi merupakan sebuah komunikasi tertulis yang formal antara pelaku bisnis yang biasanya dikirimkan melalui kantor pos ataupun juga pakai kurir.
Jadi kalau zaman dulu tuh yang masih pakai paper base, ya itu pasti pakai kantor pos. Tapi sekarang kantor posnya udah tutup ya, jadi kantin, jadi kafe, postdoc gitu ya. Oke, tapi kalau sekarang business letter are sometimes jokingly called snail mail in contrast to email which is faster. Ini memang buku yang kita gunakan ini udah agak apa ya, sudah kurang up to date. Jadi kalau misalnya surat bisnis sih di masa lalu tuh biasanya menggunakan apa ya, masih menggunakan paper base dikirimkan melalui kantor pos supaya jadi lebih formal. Tapi kalau sekarang untuk yang business letter juga dikirimkan melalui email karena lebih cepat. Jadi katanya surat bisnis itu terkadang di jokingly ya, di apa ya, dijadikan lelucon sebagai snail mail. Oke, pasti tahu ya. Kalau mail artinya apa? Ya, letter ataupun juga surat. Sedangkan snail, ya snail, it's a very slow animal. It walks very slow. If you are familiar with SpongeBob, SpongeBob has a snail as a pet. Ya, SpongeBob kan punya seekor snail sebagai hewan peliharanya apa itu? Ya, snail is a siput ataupun juga keong gitu. Tapi kalau di SpongeBob ya, walaupun dia snail, tapi it mews ya. Dia suaranya seperti kucing. Meow gitu gitu. Oke ya, jadi surat bisnis ini disebut snail mail ya, surat yang lambat katanya karena dikirimkan melalui pos. Ya, jadi kalau melalui pos kan lama ya, harus dikirim dulu kantor pos kirim lagi atau pakai kurir. Tapi kalau misalnya kita kontras, kita bandingkan dengan email, pasti lebih cepat. Jadi kita begitu send tuh langsung terkirim. Oke, langsung. Who write business letters? Siapa sih yang nulis surat bisnis? Ya, jadi most people who have an occupation have to write a business letter. Jadi kebanyakan orang yang punya occupation, punya pekerjaan, punya jabatan tuh biasanya harus menulis surat resmi. Kayak misalnya istri saya, dia seorang the head of marketing sales ya, kepala pemasaran. Saya juga harus menulis surat ya sebagai seorang dosen. Adik-adik juga mungkin harus menulis surat. Misalnya application letter ya, surat lamaran itu juga termasuk business letter. Some write many letters each day and others write a few letters over the course of a career ya. Jadi ada beberapa orang yang menulis surat setiap hari, misalnya bagian humas gitu ya. Tapi aja ada orang juga yang hanya mengirimkan beberapa surat ya sepanjang karirnya. Jadi saya pun nggak terlalu sering ya mengirimkan surat. Oke, business people also read letters on daily basis. Jadi para pebisnis ini biasanya membaca surat, membaca surat bisnis hampir setiap hari. Oke, kemudian letters are written from a group or a person. Oke, jadi biasanya surat-surat itu bisa dikirimkan melalui individual perorangan, tapi bisa juga ditulis melalui per kelompok gitu. Kemudian senders ya, senders itu artinya pengirim, sedangkan penerima itu disebut resipien. Oke, saya plug di ini dulu. Ya, oke, sudah pakai LC adapter dulu. Ya, oke, jadi ada senders, pengirim surat, kemudian resipien, penerima surat. Berikut adalah beberapa contoh dari pengirim dan penerima ya. Jadi ada surat yang dikirimkan dari sama pelaku bisnis. Kemudian ada surat yang dikirim dari pelaku bisnis kepada konsumennya. Kemudian ini job applicant ke company. Jadi adik-adik nanti ataupun juga mungkin sekarang yang ingin mendapatkan part-time job ya, pekerjaan paruh waktu, sudah bisa membuat surat lamaran. Itu juga surat bisnis. Anda kirim surat lamaran ke perusahaan. Kemudian ini citizen to government official. Jadi dari masyarakat juga bisa kirim surat ke eh, pejabat pemerintahan. Tapi kalau sekarang sih banyak melalui apa ya, pakai medsos lebih cepat ya. Misalnya ada yang komplain dengan apa ya banjir-banjir itu biasanya langsung apa ya dikirimkan melalui media sosial ke Pak Bobi misalnya. Oke, kemudian employer to employee. Ya, saya kan juga bekerja, employer itu artinya apa ya, orang yang mempekerjakan kita, bos ataupun juga pengusaha, owner.
itu buat surat ke employee-nya. Kayak misalnya kalau bagus tuh dapat reward letter, tapi nggak bagus dapat punishment letter. Kalau di potensi juga banyak buat-buat surat ya. Ada surat SK, surat surat keputusan dan lain sebagainya. Oke, kemudian staff member to staff member. Ya, kenapa nulis surat bisnis? There are many reason ya. Ada banyak alasan kenapa kita harus menulis surat bisnis kepada koresponden kita. Yang pertama to persuade ya, untuk mempengaruhi. Misalnya ada offering letter ataupun juga surat penawaran ya, kita berusaha untuk mempengaruhi ya orang yang kita kirimi surat agar membeli produk yang kita tawarkan misalnya. Ataupun juga to inform ya, untuk menginformasikan. Ya kemarin tuh kita baru liburan panjang nih untuk Idul Fitri ya. Kita di kan ada surat pengumuman itu gunanya untuk menginformasikan. Kemudian request ya, surat permintaan. Ya, surat permintaan barang misalnya, to express thanks ya, surat untuk menyatakan rasa terima kasih, to remind ya, surat untuk mengingatkan. Ya, misalnya dari bank kita punya tagihan, itu diingatkan sebelum jatuh tempo, to recommend, untuk merekomendasikan, to apologize, untuk meminta maaf, misalnya ada pelayanan kita yang kurang baik, ataupun juga produk yang kurang baik ya, macam-macam ya. Oke, dibaca sendiri. Kemudian ini ada business letter vocabulary. Jadi kalau kita misalnya menulis surat, biasanya kita akan sering berjumpa dengan kata-kata ini. Ya, misalnya ini ada kata attachment. Ya, attachment itu artinya extra dokumen or image that is added to an email. Ya, apa itu bahasa Indonesianya? Attachment? Lam, lampiran. Itu lampiran merupakan dokumen tambahan ataupun juga gambar yang disertakan ditambahkan ke sebuah email. Kemudian ini ada block format, body of the letter, badan surat. Badan surat itu artinya content of the letter, isi surat ya, antara salutation. Kalau salutation itu misalnya kalau bahasa Indonesianya kepada yang terhormat. Kalau misalnya di bahasa Inggris ada dear sirs gitu. Salutation itu salam pembuka. Kemudian ada signature berasal dari kata-kata sign. What is it sign? Tanda tanda tangan. Kemudian ada bullet dan lain sebagainya. Ini semuanya berkaitan dengan kosakata yang sering dijumpai kalau kita ini ya kita menulis surat dan artinya. Itu lanjut saja sampai ke business letter format. Ini dia format penulisan surat bisnis. Oke, there are certain standard, ada beberapa standar dalam format surat bisnis. Meskipun ada juga variasi yang bisa diterima antara surat bisnis di Amerika dan di Eropa. Ini beberapa basic guidelines ya, petunjuk utamanya. Katanya biasanya menggunakan A4. Ini ukuran kertasnya, ya. Kemudian ini 2,5 ataupun juga 1 inci marginnya. Kemudian jenis hurufnya pakai Times New Roman atau Arial. Kemudian ini size ukur biasanya 10 sampai 12 poin. Ya kayak misalnya di buku ini nih pakai 12 poin nih pakai Times New Roman. Kemudian ini penggunaan koma setelah salam pembuka. Dear Mr. Bond, ini dia komanya. Kemudian layout of the letter, it fits the paper appropriately. Ya, penataan suratnya harus bagus. Kemudian single space antar paragraf. Ya, di dalam satu paragraf itu satu paragraf saja. Pakai satu paragraf, sedangkan double space untuk antar paragraf. Ya, ini baca sendiri ya. Ya, jadi CC itu singkatan dari copies to. Ini tembusan gitu ya. Kemudian INC itu singkatan dari enclosure. Itu kalau misalnya eh comes next ya, yang berikutnya. Kemudian full entry before placing the envelope. Oh ya, jadi surat resmi, surat bisnis itu biasanya dilipat 3 ya sebelum dimasukkan ke amplop. Kemudian use right red formatting not justified on the right. Jadi ini biasanya pakai rata kanan. Oke, kemudian ini dia format suratnya. Jadi kalau ini bagian suratnya ya, jadi yang paling atas itu disebut sender's address atau kepala surat. Ini kalau yang menggunakan kepala surat ya, misalnya di potensi kita punya kop surat, jadi surat resmi.
kemudian ada tanggal surat, date of the letter, ya, kemudian ada ini alamat surat, alamat dalam ya, recipient address, alamat penerima surat, kemudian ini apa ya, references, kemudian ini salutation, salam pembuka, ya, Dear Miss Jones. Kemudian ini subjek ataupun juga pokok suratnya, topik suratnya. Kemudian baru ini body of the letter ya. Ini badan suratnya ada first paragraph, second paragraph, third paragraph. Oke, dan ini salam penutup, yours sincerely. Kalau bahasa Indonesia kita ada hormat saya ya, closing. Kemudian ini tanda tangan, signature, handwritten, handwritten ya, tanda tangan. Kemudian nama, bisa juga title, jabatannya apa. Kemudian ini tembusan. Kemudian ini kalau ada lampiran ya. Oke, seperti itu dia beberapa bagian surat. Dan ini yang terakhir, ini adalah format amplop ya. Jadi amplopnya seperti ini. Jadi kita tuliskan juga nama penerima ataupun juga resipien kita di bagian depan dari amplop tersebut. Ya, oke. Sudah itu saja untuk mata kuliah ataupun juga topik kita di pertemuan terakhir ini sebelum kita masuk ke mid semester test kita minggu depan ya, yang dimulai tanggal 6 Mei. Ya, we start our mid semester test start from 6th of May until 11th of May. So, our mid semester test will be held on 11th of May ya. Jadi 2 minggu lagi. Jadi adik-adik ini punya waktu untuk apa ya? Punya waktu untuk minggu tenang, tenang istilahnya, ya. Quiet week. Okay, so you can use the time to prepare uh, your examination. Oke, ya, jadi sebagai latihan seperti biasa, setiap kali kita bertemu kita selalu ada latihan ya. Saya akan memberikan sampel business letter surat yang dikirimkan istri saya nih kepada salah satu koleganya, mitra kerjasamanya. Jadi kemudian nanti akan ada comprehension question, kurang lebih ada 7 pertanyaan atau 8 pertanyaan tentang surat tersebut yang adik-adik bisa jawab ya. Itu jawabannya di buku tulis, kemudian nanti di screenshot, and then you can send it to our WhatsApp group. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Yeah. So I'm sorry that we cannot do the online Zoom, but we do the recorded Zoom meeting because I had an urgent meeting with my apa ya, my employer and also my rector. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.